Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Udah. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ika. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah pagi ini kabar saya sehat, tapi beginilah bentuk raut wajah saya, menyimpan sedikit kegelisahan menghadapi saya di kelas. Oke. Ya, alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat, walaupun masih terpikir hal-hal yang mungkin Bapak perlu cari solusi. Baik Bapak, pada pagi ini kita bertemu, walaupun lewat daring ya, lewat tatap maya. Nah, semoga nanti kita akan bisa sharing dan memberi pencerahan. Kemudian tujuan utama dari kita pada hari ini apa sih sebenarnya? Ya, mudah-mudahan saya hari ini bisa bertemu Bu Ika, bisa menyelesaikanlah atau ada solusi apa yang saya hadapi ini Bu Ika. Memangnya saat ini Bapak menghadapi apa gitu? Apa saja yang Bapak hadapi? Saya merasa siswa saya ada beberapa orang yang padahal ini tahun ajaran baru masuk sekolah, ternyata masih ada beberapa yang masih kurang semangat belajar. Harusnya dia bersemangat. Itu Bu Tika. Baik Pak. Tidak semangatnya siswa Bapak dalam belajar ya. Kemudian dari permasalahan Bapak itu, kira-kira Bapak merasa ukuran keberhasilan dari dalam belajar itu apa menurut Bapak? Ukuran dari keberhasilan. Saya pikir kalau dalam belajar tentu dari nilai akademiknya salah satu untuk mengukur siswa itu berhasil belajar. Tapi saya tidak begitu tidak satu fokus untuk melihat nilai akademik saja, tetapi dalam sehari-hari itu yang paling penting bagi saya, Ibu. Ya, apakah yang Bapak ungkapkan tadi itu merupakan ukuran keberhasilan pertemuan kita sharing pada saat ini? Mudah-mudahan pertemuan ini bisa mencari, saya mendapatkan solusi karena saya berdialog dengan Ibu, mendapatkan solusi yang terbaik untuk beberapa siswa saya yang masih kurang semangat walaupun di ajaran baru. Baik Bapak, saat ini dalam mewujudkan tujuan Bapak itu, peluang yang Bapak miliki itu apa gitu? Ya, peluang, kesempatan. Insya Allah saya bisa memberikan garansi atau saya bisa mengubah siswa saya itu masih malas ini, masih kurang semangat ini, dengan mungkin saya nanti mengubah sistem mengajar saya atau media pembelajaran saya yang lebih menarik. Ya, berarti dalam sistem mengajar akan Bapak ubah dan oke Pak. Kemudian dari peluang atau kesempatan atau kekuatan Bapak itu pada saat ini Bapak di skala yang mana? Kalau saya perhatikan memang belum 100% saya mengayomi siswa saya di kelas, berarti rating dari 1 sampai 10 kemungkinan saya di angka 6 atau 7. 6 atau 7 ya, ya. Ya, syabas ya, sebenarnya itu udah bagus sih gitu. Makasih Bu. Ya, tapi karena Bapak pengennya lebih bagus lagi ya, itu luar biasa dan saya yakin Bapak bisa.
meraihnya. Kemudian ketika kita punya kekuatan, kesempatan, tentu ada hambatan gitu kan. Nah, kira-kira hambatan yang Bapak hadapi nih kira-kira apa gitu? Baik Bu, kalau memang saya identifikasi hambatannya ada beberapa faktor. Yang pertama, saya pikir faktor dari keluarga. Salah satunya kurangnya orang tua. Ada beberapa siswa itu orang tuanya kurang memperhatikan belajarnya anak, Bu. Nah, Oke. begitu, Bu. Iya, baik-baik. Berarti dari intern anak ya? Ya, ada Iya, orang Bu, tua. betul. Oke. Apakah itu yang dari anak ya? Apakah selain masalah dari anak itu ada masalah lain yang membuat minat semangat belajarnya berkurang? Ya, mungkin tadi dari faktor saya sendiri mungkin kurangnya metode pembelajaran saya mungkin terlalu monoton atau bagaimana. Itulah yang saya akan rubah. Mudah-mudahan nanti dengan metode yang baru bisa membuat anak lebih semangat lagi lah belajar dari beberapa anak begitu. Begitu, Bu. Oke. Kemudian solusi konkretnya apa, Pak? Agar Bapak itu bisa merubah cara belajar, agar anak bersemangat tadi. Nah, itu solusi konkretnya apa? Yang pertama saya pikir kalau tadi faktor dari keluarga, tentu saya akan mengunjungi dari orang tua siswa tersebut, mengapa siswa ini di sekolah sering kayak bermalas-malasan atau tidak semangat. Nah, jadi saya tentu meminta bantuan dari orang tua karena tidak bisa saya sendiri mengatasi hal ini. Tentu dari intern keluarganya bisa saya cari informasi. Itu satu, Bu. Yang kedua, saya punya keinginan bahwa metode belajar itu memang harus dirubah. Karena selama ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan dari beberapa siswa ini, Bu. Itu yang saya ingin kembangkan ke depannya. Begitu, Bu. Oke. Iya, baik. Ya, sangat bagus sekali. Kemudian untuk mencapai solusi itu strateginya itu tadi ya, Pak ya. Strategi Ya, lain Bu. ada nggak sih? Apakah strategi lain kira-kira? Ya, selama ini memang saya lihat untuk strategi yang paling jitu adalah seperti itu tadi, Bu. Paling tidak kita mengetahui permasalahan apa yang ada di keluarganya, dari internnya, dari orang tuanya, tentu nanti di sana kita bisa tahu mengapa anak ini di kelas itu tidak begitu semangat belajar, karena datang mungkin terlambat. Kemudian yang dari saya sendiri mungkin saya akan mencari solusi yang metode pembelajarannya lebih baik dari yang sebelumnya. Itu salah satunya. Berarti nanti ada home visit itu ya, Pak ya? Ya, betul sekali, Bu. Oke. Itu yang saya rencanakan. Mudah-mudahan solusi atau cara itu bisa menambah sedikit siswa saya itu lebih bergairah lah di kelas, bersemangat belajar. Dalam jangka waktu berapa itu Pak? Maksudnya berapa bulan? Kira-kira tujuan itu akan tercapai menurut Bapak? Saya tidak muluk-muluk memberikan tenggat waktu yang terlalu cepat. Mudah-mudahan dalam awal-awal tahun ajaran baru ini atau dalam 3-4 kali pertemuan anak ini bisa berubah cara belajarnya di kelas. Oke. Kemudian ketika nanti Bapak udah berusaha ya dengan strategi dan prioritas, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak itu apa? Ukuran keberhasilannya. Ya. Terima kasih Bu Tika. Saya menginginkan sebetulnya beberapa anak yang kurang bersemangat dalam kelas belajar ini, setelah saya home visit, kemudian merubah metode pembelajaran saya harapkan dia bisa belajar seperti
siswa-siswa yang lain, yang saya anggap siswa-siswa yang lain itu saya pikir sudah menunjukkan kemauannya belajar dalam kelas itu tinggi sekali. Paling tidak seperti itu, Bu Tika. Oh iya baik. Ya semoga Pak ya itu akan terwujud. Kemudian seandainya nanti ketika Bapak udah melakukan solusi dan strategi, kemudian mengalami hambatan gitu kan, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Udah berusaha nih, tapi masih juga Pak, bagaimana cara menghadapi Ya, hambatan? saya akan berusaha semampu mungkin meminimalisir hambatan-hambatan yang saya identifikasi Ya, dengan cara itu tadi, pendekatan saya harus lebih intensif dengan siswa-siswa yang memang di dalam kelas belajarnya agak kurang bergairah itu, Bu. iya Pak. Saya yakin Bapak akan berkomitmen ya. Kira-kira sejauh mana nih komitmen Bapak terhadap aksi yang akan Bapak lakukan? Ya. Komitmen, tentu saya punya komitmen bahwa siswa dalam kelas itu harus apa ya, semuanya harus gaya belajarnya kan beda-beda. Kita harus mengayomi seluruhnya. Jadi tidak ada anak yang tersisihkan belajar di mata pelajaran saya. Saya harapkan komitmen inilah yang saya harus pegang sehingga semua siswa harus memahami atau bisa memahami apa yang materi yang saya sampaikan, kemudian anak yang lain bisa, mengapa yang beberapa anak ini kok tidak bisa. Komitmen saya memang semua anak harus bisa gitu, Bu. Oke, oke. Oke Bapak, kemudian setelah Bapak berkomitmen, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu dan dalam hal apa gitu? Ya, saya tentu yang menjaga komitmen ini ya saya sendiri, kemudian siswa-siswa saya, kemudian orang tua tadi, orang tua siswa yang Nah, masih belajarnya kurang semangat. Saya pikir 3 orang inilah yang nanti bisa melihat komitmen saya apakah bisa berhasil atau belum. oke. Jadi antara Bapak sama siswa dan orang tua ya Pak ya? Iya, Ya, iya Bu. oke. Ya, ya semoga ya apa yang Bapak inginkan itu akan tercapai kan Pak? Bapak yakin itu kan? Bapak Insya Allah yakin? saya punya keyakinan bisa Bu, karena yang lain bisa, mengapa tidak yang beberapa siswa ini tidak bisa. Tentu saya yakin sangat bisa sekali dan saya mampu sekali. Apalagi saya sudah berdialog dengan Ibu Tika, mudah-mudahan masalah ini lebih meringankan saya untuk menghadapi masalah yang saya hadapi itu Bu Tika. Terima kasih Bu Tika. Ya, sama-sama Bapak. Oke. Kira-kira setelah kita melakukan pertemuan ini, apa tindak lanjutnya setelah ini? Apakah ada pertemuan lagi atau ada pembicaraan lagi? Menurut Bapak gimana? Saya pikir Bu, lebih baik memang seharusnya kita punya waktu untuk bisa bertemu lagi, artinya waktunya itu luang dan eh, tidak ada terganggu oleh apapun sehingga pembicaraan kita terbuka sekali. Ya, Jadi saya pikir itu dalam waktu dekat kita bisa berdialog lagi, Bu. oke oke. Ya, siap siap. Iya Bapak, kemudian perasaan Bapak gimana setelah, melakukan, sharing bersama saya? Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah Bu, saya merasa gembira sekali dan senang sekali bisa berdialog dengan Ibu. Paling tidak apa yang saya rasakan ini saya bisa berbagi dengan Ibu. Ada teman bicara yang di situ bisa memperhatikan atau mendengarkan luahan
ke permasalahan yang saya hadapi, dan itu bagi saya dapat meringankan apa yang saya hadapi, Bu. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali hari ini, Bu. Oke Bapak, tapi ya walaupun dalam keadaan capek ya, saya lihat dari raut wajah Bapak itu kelihatan capek gitu ya. Kurang tidur ya mungkin ya, karena banyak Iya, tugas. ya, Bu. Mungkin ada tugas yang Iya, lain yang saya kerjakan. iya. Sebelum kita tutup pembicaraan kita, mungkin ada harapan-harapan yang kita bisa dengan cara kita masing-masing Bapak. Mungkin dengan kita pejamkan mata, kita berharap, kita berdoa kepada Allah ya. Ya coba kita fokus dengan harapan kita. Bapak bayangkan yang akan Bapak lakukan nanti itu tercapai apa-apa aja gitu. Dan bagaimana perasaan Bapak? Kita mulai ya Pak ya. Bapak bisa bayangkan apa yang akan Bapak lakukan untuk mencari solusi itu. Dan Bapak bisa bayangkan suasana mengajar, belajar yang seperti yang diinginkan dan akan apa yang akan Bapak rasakan. Oke Pak, ya boleh buka mata. Gimana perasaannya Pak setelah? Alhamdulillah, Bu. Ya. Plong rasanya hatinya, kemudian pikiran agak Oke. ya, mungkin karena Ya. waktu kita mungkin habis, Bu, ya. Iya, karena banyak tugas lain yang akan kita kerjakan, Bapak. Saya juga senang sekali bisa ketemu Bapak dalam pembicaraan ini. Semoga apa yang Bapak tuju itu akan tercapai ya, Pak ya. Oke, demikian saja. Oke, Mungkin Pak. Oke. ya, saya berhenti ke rekaman ini, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syafi'i. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, walaupun nggak begitu sehat ya. Banyak hal-hal yang masih mengganjal yang harus dicari solusinya gitu. Ya. Oke. Alhamdulillah saya hari ini bisa bertemu dengan Ibu Tika. Mudah-mudahan nanti Ibu Tika menemui solusi yang apa yang Ibu hadapi, paling tidak meringankan lah ya, Bu, ya. Iya, Nah, amin. kira-kira apa definisi dari tujuan akhir kita bisa sharing apa kira-kira permasalahan Ibu yang Ibu hadapi, Bu? Kalau saya, masalah yang saya hadapi adalah sulit membagi waktu ketika ada memilih ya sesuatu yang penting untuk dilakukan dan dia sama-sama penting gitu kan. Dan itu emang harus cari solusinya sih. Kemudian juga dalam menyelesaikan permasalahan itu ya butuh solusi yang tepat. Begitu, Bu, ya. Iya, iya Pak. Mudah-mudahan lah Ibu dapat solusi yang tepat. Kemudian Ibu dari kesempatan Ibu miliki sekarang, kira-kira bisa enggak Ibu menceritakan apa kesempatan dan yang bisa Ibu lakukan untuk melaksanakan atau melakukan apa yang Ibu hadapi ini, Bu? Oke Pak, karena pada akhir-akhir ini kita kan banyak jadwal yang semuanya penting gitu kan. Dan itu memang harus sangat pandai dalam manajemen waktu dan kondisi kesehatan juga harus fit gitu ya. Apalagi kan ibu rumah tangga yang juga yang ngurus siswa dan juga ngurus anak kan begitu.
Kalau saya, di antaranya saya prioritaskan mana yang lebih penting, karena di antara yang penting ada yang paling penting gitu Pak. Ya, saya utamakan itu dulu gitu. Dan tetap dengan ya manajemen waktu. Ya, alhamdulillah kalau saya tengok Ibu mungkin ada skala prioritas tapi tentu tidak meninggalkan hal lain yang menjadi kewajiban Ibu ya. Yeah. Mudah-mudahan itu bisa Ibu manage dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Ibu, Iya, Pak. Ibu punya skala 1 sampai 10. Posisi Ibu sekarang kira-kira untuk pencapaian dari tujuan kita ini di posisi mana, Bu? Eh, Antara 5 sama 6 sih, Pak, gitu. Oh, 5 dengan 6. Ya, tapi lebih dominan Apa 6. kira-kira bagaimana, Bu, Ibu bisa mengatakan seperti demikian? Ya, karena itu tadi, Pak, kebetulan kan saya mengajar 2 tempat nih, gitu. Di SMP sama di SMA ya. SMP itu nambah jam sertifikasi. Untuk ngajar 2 tempat itu memang butuh waktu, butuh kondisi yang fit. Nah, ketika saat ini banyak jadwal, banyak program yang harus kita kerjakan dan itu juga penting ya kan. Terkadang terbentur dengan kondisi kesehatan dan waktu gitu. Ya untuk saat ini saya coba meminimalisirnya, baru ya semester ini tidak mengajar 2 tempat. Ya, saya 1 tempat aja. Nah gitu. Luar biasa sekali, Bu, ya. Memang sebelumnya ngajarnya 2 tempat. 1 tempat Ya, aja kan kadang-kadang kita punya permasalahan tersendiri, Bu, ya. iya. Tapi Ibu mengajar di tempat saya merasa sangat luar biasa sekali. Baik Ibu, kira-kira Ibu kan punya masalah ini, tapi Ibu kan tentu punya kekuatan untuk mencapai itu, nah, gitu kan. Tentu Ibu bisa cerita. Bisa Ibu cerita di ruangan ini, Bu? Ya bisa Pak. Untuk kekuatan itu eh, di antaranya adalah kita cari peluang-peluang yang lain gitu ya. Kita coba kalau kami guru PAI itu kan ada laboratorium PAI gitu. Nah, jadi itu sebenarnya juga bisa untuk sertifikasi ya, walaupun bagi merintis. Tapi dalam hal ini saya tidak begitu fokus atau tujuannya ke sertifikasi. Tujuan saya adalah setelah saya mengikuti materi-materi, terutama di Diklat CGP ya, itu banyak materi yang sangat menyentuh dan membuat saya harus maksimal menjadi seorang pendidik. Nah, jadi dengan kondisi kesehatan dan anak-anak yang masih kecil, itu tadi saya memutuskan untuk tidak mengajar 2 tempat. Nah, saya berusaha 1 tempat dengan juga berusaha menghidupkan merintis laboratorium PAI. Kemudian kekuatan saya yakin gitu, apa yang keputusan saya itu udah yang benar gitu. Saya yakin ada hikmahnya. Ya itu menurut saya itu suatu kekuatan. Luar biasa, Bu. Memang luar biasa pengorbanan Ibu ini sehingga sertifikasi kita dikorbankan demi untuk ya mengajar 1 tempat dan fokus itu, Bu, ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya apa yang kita sudah lakukan. Baik Ibu, kira-kira Ibu kan punya tantangan tuh, kemudian Ibu punya solusi itu kan. Kira-kira Ibu terbayang nggak hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Ibu lah untuk mencapai tujuan itu, Bu? Mengenai hambatan itu sebenarnya insidental juga sih, misalnya kondisi kesehatan gitu ya, itu kan di luar kendali kita. Tapi saya kan berusaha gitu. Kalau dalam kesehatan saya mungkin juga lari ke herbal yang bisa ini ya, maksudnya yang paten gitu ya. Nah itu menurut saya itu juga solusi bagi saya. Itu penting gitu kan. Nah kalau misalnya di saat kita ngantuk,
apa sih kopi yang bisa membuat kita hilang, tapi tidak mengefek ke lambung, tidak ada efek negatifnya gitu kan. Saya lebih suka ke herbal. Itu kalau dari segi kondisi kesehatan. Kalau dari segi komitmen, ya itu tadi harus yakin aja gitu. Ya. Dan coba menjalin relasi sih Pak, yang penting juga. Relasi itu sama di lingkungan kita. Ya itu Bapak. Luar biasa Ibu ya. Selain menjaga pikiran kita tetap tenang dan juga badan juga harus kita asupi dengan gizi yang baik supaya kekuatan kesehatan tetap terjaga. Luar biasa Ibu pengorbanannya. Kemudian untuk rencana aksi Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu capai dalam mencapai tujuan tersebut? Ya kalau saya dalam merintis Labor Pai, karena itu kan untuk meningkatkan kompetensi ya, keberhasilan belajar anak didik itu. Saya yang penting dulu relasi ya. Kemudian kita izin dengan pihak-pihak yang relevan, tentunya kepala sekolah, wakil, dan dengan teman sejawat ya, khususnya PAI. Ya, kemudian saya juga meningkatkan kompetensi saya lah dalam hal mengajar, dalam masalah laboratorium, kemudian relasi ya tadi Pak. Ya, diantaranya itu. Ya. Baik, salah satunya adalah membuat relasi yang akrab atau dan kuatlah ya Bu ya dengan sejawat kepala sekolah Bu ya. Nah, kemudian kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat ini gimana Bu? Saya yakin gitu itu akan berhasil, dan ketika itu berhasil saya akan pertahankan itu dan coba tingkatkan lagi lah gitu. Karena ya Labor Pai itu sangat menunjang sekali tentang keberhasilan Pai. Ya itu Bapak. Ya demikian Bapak. Oh begitu Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, siapa ya kira-kira yang bisa membantu atau paling tidak meringankan Ibu lah dalam melakukan apa yang Ibu ingin lakukan ini supaya tujuan aksi Ibu itu bisa berhasil? Ya kalau di lingkungan mengajar tentunya pihak-pihak yang relevan itu ada kepala sekolah, ada wakil, ada teman sejawat, dan siswa ya juga. Siswa yang Islam kan kita harus kolaborasi. Dan yang juga ya dari ya suami dan anak-anak itu adalah penyemangat ya. Ya kan itu Pak. Dan juga teman-teman ya teman-teman lainnya. Ya, yang jelas kita membangun relasi yang terbaik lah Bu ya untuk mensukseskan. Baik Ibu, kira-kira setelah pertemuan ini apakah kita bisa melanjutkan di pertemuan yang lain gitu Bu, supaya mungkin nanti bisa Ibu menceritakan hambatan tadi itu bisa berhasil dilaksanakan atau bisa Ibu atasi, atau kita cerita yang lebih terbuka lagi lah Bu ya. Kira-kira ada enggak ada tindak lanjut waktu yang kita akan bertemu lagi tuh Bu? Ya saya sangat berharap sih gitu. Karena saya merasa gitu ketika kita ada sharing akan ada jalan keluar gitu dan menjadi lebih semangat lagi. Ya nanti ya kita atur Pak waktunya saat kita nggak sibuk ya. Ya dan juga bisa lewat daring. Ya demikian Bapak. Oh iya Bu, tentu nanti kita mencari waktu yang mungkin dari Ibu dan saya yang sangat nyaman, tempatnya yang nyaman, kemudian lingkungan yang nyaman, kemudian kita pun tidak dibebani oleh hal-hal yang menyibukkan kita Bu ya. Baik Bu, karena waktunya hampir habis ini, kira-kira setelah Ibu melakukan berdialog kita hari ini, gimana perasaan Ibu yang Ibu rasakan?
Ya, perasaan yang saya rasakan, saya semakin yakin gitu dan semakin semangat bahwa permasalahan yang saya hadapi itu bisa